Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang korupsi dan pemberantasan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-undang yang mengatur tentang korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama adalah kerugian uang negara. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. Yang kedua adalah suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan adalah dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena jabatan. Yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan. Yang kelima adalah perbuatan curang. Perbuatan curang adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau institusi, secara tidak adil atau melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam penggandaan. Benturan kepentingan adalah sikap situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan secara objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah hibah atau pemberian kepada seseorang pejabat karena jabatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Saya akan menyampaikan materi studi kasus korupsi yang dilakukan Bupati Bogor yaitu Rahmat Yassin pada tahun 2014 dalam bentuk suap menyuap. Rahmat Yassin terbukti melakukan tindak pidana korupsi mencapai 4,5 miliar dengan dibantu oleh Yohan, Robin, dan juga Cahyadi Kumala. Setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Rahmat Yassin diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Bupati Bogor dan dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat. Tidak hanya itu, Rahmat Yassin juga dituntut selama 5,5 tahun di penjara sesuai dengan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu membayar denda sebesar 300 juta atau 3 bulan kurungan penjara sebagai penggantinya. Seorang melakukan korupsi yang paling utama adalah faktor kebutuhan, kedua faktor serakah, dan ketiga faktor lingkungan. 1. Faktor kebutuhan. Dahulu, korupsi karena kebutuhan banyak dilakukan oleh birokrat kecil karena besaran gajinya tidak memenuhi kebutuhan hidupnya.
Namun, pada perkembangannya, korupsi karena kebutuhan ini terjadi karena besaran modal yang dikeluarkan pelakunya, yaitu para calon kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Hal ini disebabkan karena ongkos pencalonan pilkada yang bernilai besar. 2. Faktor keserakahan. Hal ini diakibatkan oleh sikap pelaku untuk keinginan hidup mewah dan juga dengan jabatan yang tinggi. Mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan korupsi. 3. Faktor lingkungan. Awalnya, pelaku tidak memiliki antusias atau ambisi melakukan korupsi. Tetapi, karena sekelilingnya yang sudah korup jika ditolak akan dianggap aneh. Benih-benih ini yang membuat si pelaku ikut-ikutan untuk melakukan korupsi. Dampak negatif korupsi dalam berbagai aspek kehidupan. 1. Aspek ekonomi. Tindakan korupsi akan menghambat jalannya kegiatan perekonomian di suatu negara dan akan menimbulkan banyak permasalahan di sektor perekonomian. Di antaranya yaitu A. Penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. B. Rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik. C. Menurunnya tingkat pendapatan suatu negara. D. Menurunnya kepercayaan dari para investor. Dan E. Keterbelakangan perekonomian negara. 2. Aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Ada beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat tindakan korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Di antaranya yaitu A. Tingginya tingkat pengangguran. B. Terhambatnya dalam mengentas kemiskinan. C. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Dan D. Kurangnya solidaritas sosial. 3. Aspek politik dan demokrasi. Politik merupakan salah satu sarana dalam melakukan korupsi, karena banyak para pelaku politik yang melakukan tindakan korupsi. Beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat tindakan korupsi di dunia politik diantaranya yaitu A. Hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. B. Munculnya pemimpin yang korupsi. C. Hancurnya kedaulatan rakyat. 4. Aspek penegakan hukum. Ada beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap aspek penegakan hukum. Di antaranya yaitu A. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. B. Lambatnya proses hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi para penegak hukum memperlambat proses hukum suatu masalah. Di antaranya yaitu hukum dapat dibeli dan sulit mendapatkan bukti. C. Kurangnya solidaritas antara para penegak hukum. 5. Aspek pertahanan dan keamanan. Meluasnya tindakan kejahatan korupsi juga berdampak terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara. Ada beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara. Di antaranya yaitu A. Lemahnya alutsista dan SDM. B. Lemahnya garis batas negara. Dan C. Menguatnya kekerasan di dalam masyarakat. 6. Aspek lingkungan. Beberapa dampak dan masalah yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap lingkungan diantaranya yaitu A. Menurunnya tingkat kualitas lingkungan. B. Menurunnya kualitas hidup. Strategi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 1. Pendekatan pendidikan masyarakat bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar tidak berpikir apalagi berkeinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu dengan mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi, tidak hanya untuk mahasiswa dan masyarakat umum, tapi juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. 2. Pendekatan pencegahan. Pendekatan pencegahan ini bertujuan untuk menghilangkan kesempatan dan peluang terjadinya tindak pidana korupsi yang merasuk pada perbaikan sistem. Sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka diperlukan perbaikan sistem seperti 1. Mendorong transparansi penyelenggara negara, seperti yang dilakukan oleh KPK, yaitu menerima pelaporan LKHPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan juga gratifikasi. Kedua, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Ketiga, memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasikan menjadi lebih transparan dan efektif. 3. Pendekatan penindakan atau represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan.
Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah 1. Penanganan laporan pengaduan masyarakat. Dalam hal ini, KPK melakukan verifikasi dan penelaahan. 2. Penyelidikan, yaitu penyelidik mencari dan menemukan bukti permulaan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. 3. Penyidikan, yaitu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti terang terjadinya tindak pidana dan menemukan tersangkanya. 4. Penuntutan dan 5. Eksekusi.